Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Ibu Amin Sulistiawati. Kali ini Ibu akan membahas tentang barisan aritmetika. Oke. Definisi dari barisan aritmetika adalah barisan yang setiap dua suku yang berurutan mempunyai selisih yang sama. Selisih yang sama berarti maksudnya adalah beda gitu ya. Kalau untuk barisan aritmetika itu yang selalu sama adalah beda dari dua suku yang berurutan. Perhatikan barisan aritmetika berikut 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Kalau kalian perhatikan dari 5 ke 7, 7 ke 9, 9 ke 11, oke. Misalkan 5 ini sebagai suku pertama, 7 ini suku kedua, berarti selisih dari dua suku yang berurutan. Berarti suku kedua, oke, dikurangi dengan suku pertama. Oke, berarti berapa? U2-nya adalah 7, U1-nya adalah 5, berarti 2. Atau bisa juga gitu ya. Misalkan suku yang lain dari dua suku yang berurutan bagaimana? Bisa juga misalkan 5 itu kan suku pertama, 7 suku kedua, 9 suku ketiga, 11 suku keempat. Misalkan itu akan sama dengan misalkan suku ketiga dikurangi suku kedua gitu ya. Oke. Berarti 9 kurangi 7 kan sama ya, 2 gitu. Atau misalkan suku yang lain, misalkan suku keempat. Oke. Dikurangi dengan suku yang sebelumnya yaitu suku ketiga. Berarti suku keempat adalah 11, suku ketiganya adalah 9, berarti 11 dikurangi 9 itu juga 2 gitu ya. Yang selalu konstan itu adalah bedanya, selisih dari dua suku yang berurutan. Contoh yang lain kita berikan. Tentukan beda dari barisan berikut. Oke, 20 ke 24, 24 ke 28, 28 ke 32, 32 ke 36. Berarti ini yang selalu sama kan selisihnya. Berarti bedanya berapa? Bedanya berarti suku kedua dikurangi suku pertama. Berarti 24 dikurangi 20 berarti 4. Atau 28 dikurangi 24 juga sama ya, 4. 32 dikurangi 28 juga 4. 36 dikurangi 32 juga 4. Begitu ya. Lanjut yang kedua ini. Berarti min 7, min 12, min 17, min 22. Berarti kalau kita mau tuliskan berarti min 12 suku kedua dikurangi suku pertama gitu ya. Min 7. Berarti berapa? Min 12, min ketemu min berarti plus, berarti min 12 ditambah 7 berarti berapa? Berarti min 5. Gitu ya. Sama enggak dengan yang lain? Berarti min 17 dikurangi min 12. Berarti min ketemu min plus, berarti min 17 ditambah 12. Berarti min 5 juga. Atau bisa juga min 22 dikurangi min 17. Berarti min 22 dikurangi min 17, berarti kan min 22 ditambah 17. Berarti sama aja min 5 gitu ya. Lanjut ke yang ketiga. Oke, ini campur ya, ada bilangan pecahan, ada asli gitu ya. Tapi kalau kalian perhatikan 5/3, 2, kemudian 7/3, 8/3, 3, 10/3. Nah, penyebutnya ini sama, yaitu 3 gitu ya. Nah, 2 ini kalau diubah ke dalam bentuk pecahan itu kan senilai dengan berapa? 6/2 gitu ya. 6/3. Ini kan penyebutnya 3 ya. Oke, kok perasaan tidak setelah sekian lama tidak menggunakan terasa kaku. Gitu ya. 6/3 itu kan senilai dengan 2 gitu ya. Lanjut 3, kalau diubah ke penyebut 3 berarti sama aja 9/3 gitu ya.
Jadi bisa disimpulkan bedanya berapa? Oke. 2 senilai dengan 6/3. Sebelumnya, bilangan sebelumnya adalah 5/3. Berarti 6/3 dikurangi berapa? 5/3 kan? 5/3. Oke, kita tuliskan. Bisa disebutkan jawabannya? Oke, 6/3 dikurangi 5/3 berarti 1/3. Gitu ya. Oke, sama nggak dengan yang lain? 7/3 dikurangi 6/3 kan sama ya, 1/3. 8/3 dikurangi 7/3, 1/3. 3 ini senilai dengan 9/3. Dikurangi 8/3 berarti 1/3. 10/3 dikurangi 9/3 berarti 1/3. Oke, bisa disimpulkan ya, berarti nomor 1 bedanya 4, nomor 2 bedanya -5. Yang ketiga bedanya 1/3. Oke, lanjut ke berikutnya. Oke. Yang kedua adalah menentukan suku ke N dari barisan aritmetika. Rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. UN itu adalah rumus suku ke N. N itu adalah banyaknya suku. A itu adalah suku pertama atau U1 gitu ya. N tadi udah disebutkan banyaknya suku. B itu adalah beda atau selisih dari dua suku yang berurutan. Contoh, tentukan suku ke-10 dari barisan aritmetika 70, 61, 52, dan seterusnya. Oke, berarti diketahui apa aja dari soal? Berarti A-nya, kita erase ya, perasaan udah lama jadi kaku nih. Ini menulis menggunakan board biasa. Kita hemat angka kaya. A-nya itu adalah suku pertama, berarti berapa? 70. Oke. Kemudian diketahui apa lagi? Bedanya. Oke. Bedanya berapa? Beda itu adalah selisih dari dua suku yang berurutan. Berarti 61 dikurangi 70 berarti min 9. Atau 52 dikurangi 61 juga 9, min 9. Oke, yang ditanya rumus suku ke-10 berarti N-nya adalah banyaknya suku adalah 10. Gitu ya, ini yang diketahui. Oke. Berarti kita tinggal masang rumus suku ke N U10. Jadi dari rumus ini, rumus suku ke N, langsung dimasukkan saja ya. Berarti A-nya adalah 70. Tapi kalau mau dituliskan rumusnya juga boleh aja. Ini Ibu pakai langsung aja. Berikutnya N-nya adalah 10. Yang ditanya tadi ya, suku keberapanya. Berarti 10 dikurangi 1 kali min 9. Min 9 itu apa? Min 9 tadi adalah bedanya. Karena ini bilangan negatif, jadi ini dikurung gitu ya. Biar tidak nyaru kalau bahasa Jawanya itu. Berarti ini 70. Berarti 10 dikurangi 1 berarti 9. 9 kali min 9 berarti min 81. Berarti 70 ditambah min 81 berarti min 11. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Oke. Tentukan rumus suku ke N dari barisan aritmetika 2, 5, 8, dan seterusnya. Berarti dari sini bisa diketahui apa aja? Suku pertama ya, berarti A-nya itu adalah 2 gitu ya. Kemudian bedanya itu adalah selisih dari dua suku yang berurutan. Berarti U2 dikurangi 2 berarti 3. Atau suku ketiga dikurangi suku kedua. Gitu ya. Rumus suku ke N berarti UN rumusnya itu kan apa? Rumus suku ke N
itu adalah A ditambah N-1 dikurangi beda, dikali beda ya. N-1 kali B. Oke. A-nya itu adalah 2. N-nya tetap ya, karena mencari rumusnya. Berarti N dikurangi 1 kali bedanya adalah 3. Oke. Kalau ada operasi hitung seperti ini, berarti utamakan yang kanan dulu nih, dikalikan dulu ya. Berarti 3 kali N itu adalah 3N, gitu ya. Dikurangi 1 kali 3 berarti min 3 gitu ya. Oke, disederhanakan. Ada 2, ada min 3, berarti bisa disederhanakan ya. Variabelnya bisa taruh depan, berarti 3N gitu ya. Karena dia nggak ada temannya, berarti tulis ulang. 2 dikurangi 3 berarti min 1. Jadi rumus suku ke N-nya adalah 3N dikurangi 1. Lanjut. Oke. Jadi agak turunnya biar agak luas sedikit. Diketahui suku kelima adalah, oke kita baca dulu ya. Jika pada suatu barisan aritmetika memiliki U54 dan U25-nya adalah 14, maka tentukan nilai U19. Oke. Berarti kita pakai rumus suku ke N. Rumus suku ke N itu apa? Kita tulis ulang dulu ya. UN sama dengan A ditambah N-1 kali 3 gitu ya. Di patokannya menggunakan rumus suku ke N. Kita masukkan ketika N-nya itu 5, ketika N-nya 25. Gitu. Kita masukkan ke rumus suku ke N ini. Oke, ketika N sama dengan 5 gitu ya. Berarti kan U, N-nya 5, berarti U5 itu senilai dengan berapa? 4. Oke. Sama dengan A-nya tetap ya. Oke. N-nya kan 5, berarti 5 dikurangi 1 berarti 4 kali beda. Oke, kita sebut ini persamaan 1 gitu ya. Oke, kurung buka, kurung tutup. Lanjut ke U25 sama dengan 14. Kita masukkan ke sini ketika N-nya sama dengan 25 gitu ya. Lanjut tahap yang kedua. Oke, ketika N-nya 25 dimasukkan ke dalam rumus suku ke N, berarti kan U25. U25 itu senilai dengan 14, berarti 14 sama dengan A-nya tetap. Dari rumus suku ke N berarti N-nya dikurangi 1, berarti 25 dikurangi 1, 24. Oke, ini kita bilang ini persamaan 2. Oke. Kayaknya kurang oke gitu ya. Oke, saya perbaiki harap maklunya. Pakai board. Jadi versi menghemat ini. Tidak punya pen gitu ya. Dari persamaan 1 dan 2 gitu ya. Kalian menentukan nilai A-nya. Ini 24B ya. Oke, tipe. Oke. Boleh pakai eliminasi, substitusi, atau campuran. Ibu mau pakai campuran aja ya. Gitu. Oh, eliminasi itu berarti menghilangkan salah satu variabel. Oke, kita tulis ulang yang ruas sebelah kanan ini bolehlah kita taruh di sebelah kiri. Bebas ya. Ini A ditambah 4B sama dengan 4. Oke. A ditambah 24B
sama dengan berapa tuh? 14. Oke. Variabel yang kita hilangkan ada yang sama kan, berarti ini A-nya yang kita hilangkan. Kalau tandanya sama berarti dikurangi, berarti A dikurangi A itu kan berarti habis ya. 4B dikurangi 2, 4B berarti min 20B gitu ya. Empat dikurangi 14 berarti min 10. Oke. Berarti B sama dengan berapa? Min 10 dibagi min 20. Berarti senilai dengan 1/2. Oke. Kalau B-nya sudah ketemu berarti kita bisa mencari A-nya. Kita substitusi ke dalam persamaan 1 atau 2 bebas ya. Misal Ibu mau masukkan ke persamaan 1. Berarti A, oke, kita garis ya. A, set. Oke, undo aja. A ditambah 4, B-nya kan setengah ya. Berarti 4 kali setengah sama dengan 4. Berarti A sama dengan 4. 4 kali setengah kan berarti 2. Berarti kalau pindah ke kanan berarti menjadi pengurangan ya. Berarti 2. Berarti A sama dengan berapa? A sama dengan 2 gitu ya. Jika A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, berarti kita bisa menentukan suku ke 19. Jadi U19. Oke. Kita masukkan ke rumus suku ke N ini ya. Berarti A-nya adalah 2 ditambah N-nya adalah 19 dikurangi 1, bedanya adalah setengah. Gitu ya. Berarti 2 ditambah 19 kurangi 1 berarti 18 kali setengah. Oke. Berarti 18 kali setengah berarti 9 gitu ya. Berarti berapa nih? Yes, kok ini kok. Oh, kok not responding. Oke. Kita erase dulu kok ada tambahnya ada 2. Oke. Kita ambil pulpen. Berarti 18 kali setengah berarti ini 9. 2 ditambah 9 berarti 11. Jadi kita kasih titik 3 ya. Jadi U19 adalah 11. Lanjut ke contoh soal yang terakhir. Ibu kasih contoh soalnya 4 aja ya. Oke, kita baca bersama-sama. Ukuran sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk suatu barisan aritmetika. Jika luas segitiga tersebut sama dengan 486 satuan luas, maka tentukan keliling segitiga tersebut. Oke. Membentuk barisan aritmetika. Oke, kita pakai aturan Pythagoras ya, karena dia segitiga siku-siku. Berarti kita luasnya adalah 486. Oke. Oke, segitiga siku-siku. Oke, kita bikin siku-siku. Oke. Aturan Pythagoras. Oke. Bolehlah ini berarti 3, 4, 5. 5 itu adalah hipotenusanya atau sisi miring yang terpanjang gitu ya di depan sudut siku-siku. Oke. Luas segitiga itu rumusnya apa? Luas segitiga. Oke, luas segitiga itu adalah rumusnya setengah kali alas kali tinggi ya, berarti alas kali tinggi. Oke. Luasnya itu adalah 486. Oke. Nah,
aturan Pitagoras. Oke, 3, 4, 5. Nah, ini karena membentuk barisan aritmatika, maka kita bisa menuliskan misalkan ini adalah 3i gitu ya. Ini berarti 5i. Ini adalah 4i. Nggak harus i ya, bebas ya. Terserah kalian aja nanti ya. Berarti setengah. Alas berarti kan yang bawah ya. Berarti ini adalah 4i. Berarti setengah kali 4i. Tingginya berarti 3i. Oke. Berarti setengah kali 4 ini bisa disederhanakan ya berarti ya. Dapat 2. 2 kali 3 berarti 6. Gitu ya. Berarti 6 i kuadrat gitu ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 486. Oke. Berarti i kuadrat itu sama dengan 6-nya pindah ke kiri ya. Kita tuliskan, ibu menuliskannya i-nya dipindahkan ke kiri. I kuadrat sama dengan, tetap ya sebenarnya sama aja. 486, aturannya sama. Berarti kalau dari perkalian, kalau pindah ruas berubah menjadi pembagian. Gitu ya. Berarti 48 bagi 6 itu kan 8 ya. Berarti tinggal 6, berarti 6 bagi 6 berarti 1. Berarti i kuadrat sama dengan 81. I sama dengan berapa? I sama dengan 9. Gitu ya. Oke. Keliling. Oke, keliling itu kan tinggal menjumlahkan ketiga sisinya kan ya. Berarti sisinya itu adalah 3i ditambah 4i ditambah 5i gitu. Berarti 3i ditambah 4i berarti 7i, 7i tambah 5i berarti 12i. 12 i-nya diganti dengan 9. Berarti 12 kali 9. Oke. Oke. 2 kali 9 berarti 18. Simpan 1 ya. 9 kali 1, 9. Simpanannya 1 berarti 10. Berarti 108 gitu ya. Ini kita belinnya. Oke, jadi keliling segitiga siku-siku tersebut adalah 108. Begitu ya yang bisa Ibu sampaikan untuk pembahasan barisan aritmetika.